Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Tanpa terasa, saya sudah membuat video ini sebanyak 21 episode. Ini adalah episode yang ke-21. Semoga Bapak Ibu merasa terberkati dan juga diberkati oleh video-video yang saya buat. Walau kadang seringkali orang merasa bahwa untuk apa kita membuat video-video ini, karena video ini tidak untuk komersil, tapi untuk memberkati orang. Tapi saya percaya bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya sangat berharap melalui video ini bisa melayani Bapak Ibu, memberkati Bapak Ibu lewat firman Tuhan. Dan semoga Bapak Ibu juga dapat membagikan renungan-renungan ini untuk menguatkan dari saudara-saudara atau teman-teman, keluarga dan sebagainya. Karena percayalah bahwa apapun yang kita lakukan pasti bermanfaat dan juga membangun buat orang lain selama yang dibagikan adalah firman Tuhan, video-video firman Tuhan, video khotbah dan sebagainya. Karena percayalah bahwa setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya juga percaya bahwa setiap YouTube yang saya buat ini pasti akan membangun Bapak Ibu atau saudara sekalian. Karena saya yakin bahwa pelayanan ini adalah bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Video ini saya buat salah satunya adalah untuk menjadikan salah satu tujuan hidup saya. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang what is your purpose. Banyak dari setiap kita begitu ditanyakan, what is your purpose? Banyak orang yang mengatakan, ya, purpose saya ya begini-begini saja. Purpose saya adalah menikah, memiliki anak, membesarkan anak, dan membuat anak bisa mandiri. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah dalam tujuan atau purpose kita. Demikian. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin belum menikah, atau tidak menikah, atau menikah tidak memiliki anak? Apakah mereka tidak punya tujuan hidup? Apakah mereka tidak punya goals? Itu yang harus dipertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki goals yang sama dengan semua orang? Baik orang yang sudah percaya Tuhan maupun orang-orang yang belum percaya Tuhan. Baik orang-orang yang sudah mengenal Tuhan maupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena tujuannya semua sama. Menikah, membesarkan anak, memiliki anak, membesarkan anak, dan membuat anak mandiri. Ya, percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita dengan purpose yang jelas, dengan tujuan yang jelas. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan asal-asalan atau tanpa tujuan. Karena kalau kita melihat firman-firman Tuhan, semuanya jelas, semuanya detail. Bahkan kita bisa melihatnya sangat-sangat detail. Setiap perintah-perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat perahu, dan juga perintah-perintah kepada hamba Tuhan untuk membuat kemah suci, dan semuanya itu detail sekali. Demikian juga pada saat Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan memiliki tujuan yang detail untuk kita, untuk masing-masing kita. Coba pertanyaannya adalah, apakah kita mengetahui purpose kita, goals kita?
tujuan hidup kita. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Mungkin Bapak Ibu bisa membukanya bersama-sama dengan saya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ayat yang ke-15 adalah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tetapi setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sangat tegas dan sangat keras firman Tuhan hari ini. Karena banyak orang tidak memiliki tujuan hidup. Banyak orang memiliki tujuan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Hati-hati, Bapak Ibu. Mungkin firman Tuhan hari ini menegur Bapak Ibu. Karena percayalah bahwa firman yang Tuhan siapkan untuk saya bawakan bukanlah firman yang asal-asal, tapi percayalah bahwa firman ini dipilih dan disiapkan dengan baik untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Seringkali kita sudah merasa nyaman, merasa aman dengan kita berkata bahwa kita sudah beribadah, kita sudah percaya Tuhan, kita sudah dibaptis, dan kita percaya bahwa kita pasti masuk surga. Di ayat 21 dikatakan dengan jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah melakukan kehendak Bapa yang di surga? Coba kita renungkan dan kita evaluasi diri kita. Dalam keseharian hidup kita, 24 jam hidup kita, berapa banyak kita melakukan kehendak Bapa? Kita bisa belajar dari kisah Tuhan Yesus. Sepanjang hidupnya, dia melakukan kehendak Bapa, karena dia tahu bahwa pada saat dia ditugaskan ke dunia ini, memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyelamatkan kita. Tujuan yang jelas, melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita. Kita ada di dunia ini dengan tujuan yang jelas, yaitu melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa yang seperti apa? Itu yang harus kita ketahui. Ya. Dikarenakan di ayat yang 22 dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga. Jadi jangan dengan kita merasa bahwa kita sudah bernubuat, kita mengusir setan, mengadakan mujizat, pasti masuk surga.
Yuk kita renungkan firman Tuhan hari ini, supaya kita bisa masuk surga. Di sini dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Artinya adalah perbuatan baik. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita mau pelajari hari ini. Tidak jaminan kalau kita sudah masuk ke gereja, sudah pelayanan, sudah beribadah, pasti kita sudah melakukan kehendak Bapa. Banyak orang yang bercerita kepada saya bahwa saya malas ke gereja karena ketemu dengan orang-orang yang di gereja yang munafik. Banyak ketemu orang-orang yang di gereja kerjanya ngegosip. Banyak ketemu orang-orang gereja yang bahkan sering menghilangkan jemaat karena menggosipkan orang sana sini dan sebagainya. Apakah kita termasuk dengan orang-orang yang demikian? Yuk kita sama-sama introspeksi. Dari buahnya lah kita mengenal mereka. Jadi artinya adalah perbuatan baik itu yang harus kita prioritaskan. Jangan kita selalu membahas-bahas firman Tuhan tapi kita tidak pernah melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Orang akan mengenal Tuhan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jangan kita berbicara firman Tuhan tapi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Kita masih berkata-kata kasar. Kita masih berkata-kata bohong. Kita masih berkata-kata yang gosip sana gosip sini. Kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Sehingga buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah kemunafikan. Maka di ayat yang 15 berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita orang-orang Kristen bukan menjadi domba, tapi menjadi serigala yang buas, yang bisa melenyapkan jemaat dikarenakan perbuatan kita, dikarenakan gosip kita. Yuk kita sama-sama belajar hari ini. Yang pertama adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan terus-menerus, sehingga semua orang merasakan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya luar biasa diubahkan oleh Tuhan, sehingga apa yang dilakukan adalah perbuatan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah menghasilkan buah yang baik itu pasti dari pohon yang baik. Bagaimana dengan anak-anak kita? Karena anak-anak kita adalah cerminan kita. Mungkin kita bisa munafik di depan orang lain,
tapi tidak bisa kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Kita bisa melihat anak-anak kita, apa yang kita ajarkan kepada mereka. Seringkali kita mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang buruk. Kita berkata kasar sehingga anak-anak kita meniru kita berkata-kata kasar. Kita berkata-kata, keluar kata-kata binatang. Mungkin di gereja kita berkata-kata haleluya, puji Tuhan, luar biasa, shalom dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan di rumah? Anak-anak kita melihat bahwa kita berkata kasar. Anak-anak kita menerima maki-makian kita, sehingga buah yang dihasilkan oleh kita bukan buah yang baik. Karena dikatakan bahwa setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi hal yang kedua yang harus kita pelajari adalah lihatlah buahnya. Lihatlah anak-anak kita. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka takut akan Tuhan? Apa yang kau didik di dalam rumahmu? Yuk kita sama-sama belajar dua hal ini. Yaitu yang pertama adalah perbuatan baik. Yang kedua adalah menghasilkan buah yang baik. Untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus lakukan dua hal ini minimal. Supaya jangan sampai kita di gereja, di lingkungan kita, atau dimanapun kita ada, kita bukan seperti domba, tapi seperti serigala yang buas, yang menghabisi domba-domba, menghabisi anak-anak Tuhan. Kita membuat anak-anak Tuhan sakit hati. Kita membuat anak-anak Tuhan tersingkir karena perbuatan-perbuatan kita. Mungkin terlihat rohani, kita mengatakan kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan begini, jangan begitu. Tanpa disadari, perkataan kita menyakitkan mereka. Perkataan kita membuat mereka tersingkir dari gereja. Bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tapi perbuatan yang justru menghilangkan jiwa-jiwa dari hadapan Tuhan. Ingat, setiap apapun yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah menghasilkan buah yang baik dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam setiap yang kita lakukan. Kita akan melihat buah-buah yang kita hasilkan. Kita akan lihat anak buah kita di kantor, di bisnis kita, di pekerjaan kita. Bagaimana mereka? Apakah mereka melakukan hal-hal yang buruk? Kita harus introspeksi. Jangan-jangan mereka dihasilkan dari buah-buah kita, dari perbuatan kita yang tidak benar. Anak-anak kita yang kasar, anak-anak kita yang berkata-kata senonoh, berkata binatang, berkata maki-maki dan sebagainya. Jangan-jangan itu hasil dari kita. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Lihatlah di gereja. Mungkin tim kita, satu pelayanan kita, jangan-jangan mereka juga sakit hati dengan kita. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan kehendak Bapa, tapi ternyata kita bukan seperti domba, tapi seperti serigala buas yang menghilangkan jiwa-jiwa dari hadapan Tuhan. Yuk kita introspeksi diri. Apa yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita, dalam sisa hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Bisa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Pakailah hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan.
melakukan kehendak Bapa. Itulah adalah goals kita, purpose kita dalam sisa hidup kita. Maka saya belajar untuk terus melakukan atau memberikan pelayanan firman Tuhan lewat YouTube ini. Karena saya percaya bahwa apa yang saya lakukan tidak akan sia-sia. Firman Tuhan yang saya tabur tidak akan kembali sia-sia. Karena percayalah bahwa hidup kita mau Tuhan pakai untuk melakukan kehendak Bapa. Yuk kita evaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan kehendak Bapa. Karena percayalah bahwa di dalam Matius 12 ayat yang ke-50 dikatakan bahwa sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kalau Bapak Ibu ingin dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai ibuku, lakukan kehendak Bapa. Jangan sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Jangan sampai kita dikatakan bahwa enyalah, karena aku tidak pernah mengenal engkau. Sangat disayangkan bila hidup kita sudah berusaha baik, tapi versi kita bukan versi Tuhan. Pada saatnya nanti kita menghadap hadirat Bapa, menghadap kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita, karena kita tidak pernah melakukan kehendak Bapa, karena kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kita. Yuk kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk melakukan kehendak Bapa, sehingga Bapa yang di surga mengenal kita. Itulah purpose atau goals hidup kita. Semoga renungan ini memberkati dan menegur Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga bisa mengevaluasi hidup kita untuk kembali kepada tujuan Tuhan yang mula-mula, supaya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini menyenangkan hati Tuhan, sehingga memberkati banyak orang, membuat orang sadar, membuat orang kembali percaya kepada Tuhan, membuat orang bertobat, sehingga pada saat kembali menghadap Tuhan, kita ditanya, berapa banyak jiwa yang kau kembalikan kepada Tuhan? Kita bisa berkata 10, 20, 200, 1000, 2 juta, dan sebagainya. Ayo lakukan, mulai dari sekarang, selama masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hidup kita. Bagikan video-video ini untuk membuat banyak orang mengenal dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.